Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mbak semua, kita ketemu lagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang strategi bauran produk. Jadi strategi bauran produk ini kita akan membahas banyak hal terkait bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang kita kita pasarkan. Sebelumnya seperti biasa saya ingatkan kembali kepada Anda untuk melakukan presensi bagi yang belum presensi. Oke, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami dulu, beberapa istilah ya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang strategi bauran produk. Istilah yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah tentang lini produk. Apa yang dimaksud dengan lini produk? Lini produk adalah sekelompok besar produk yang dirancang untuk penggunaan yang sama serta memiliki karakteristik fisik yang serupa. Ya, di sini diberikan contoh, misalnya pakaian di antara produk lain. Ya, jadi pakaian di antara produk lain seperti perabot rumah tangga, perlengkapan, sekolah dan sebagainya, ini merupakan lini produk yang berbeda. Kemudian dari pakaian itu sendiri bisa juga kita bagi menjadi beberapa lini. Pakaian wanita di antara semua produk pakaian. Ya, ini juga kita bisa kita sebut sebagai lini produk. Paling gampang kalau misalnya kita datang ke supermarket misalnya ya. Anda datang ke Matahari misalnya. Di Matahari nanti akan ada counter-counter khusus, misalnya sepatu, tas, baju, ya, kemudian mungkin peralatan olahraga, mungkin ada peralatan sekolah seperti itu. Nah, masing-masing ini kita sebut sebagai lini produk, ya. Jadi antara tas dengan sepatu, kemudian dengan baju, ini merupakan lini produk yang berbeda. Kemudian nanti kalau kita masuk ke salah satu di antara lini produk tersebut, ya, misalnya kita masuk ke sepatu misalnya. Nah, sepatu ini nanti bisa kita bagi menjadi beberapa lini lagi. Ada sepatu anak-anak, ada sepatu wanita, ya, ada sepatu remaja, ada sepatu pria, dan sebagainya. Dari masing-masing lini, masih bisa kita bagi menjadi lini-lini yang lain lagi. Misalnya, sepatu wanita. Sepatu wanita itu nanti bisa kita bagi lagi menjadi misalnya sepatu olahraga, sepatu pesta, sepatu untuk kerja, sepatu yang diperuntukkan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah lini produk. Jadi lini produk adalah sekelompok besar produk yang dirancang untuk penggunaan yang sama serta memiliki karakteristik fisik yang serupa. Kemudian bauran produk. Yang disebut dengan bauran produk adalah daftar lengkap dari seluruh produk yang ditawarkan untuk dijual oleh perusahaan. Di dalam bauran produk ini kita bisa bagi menjadi dua matra, yaitu matra kedalaman dan matra keluasan. Matra kedalaman diukur dari bermacam-macam model dan warna. Contoh, sepatu olahraga. Ukurannya bisa dari anak-anak sampai dewasa, kemudian warnanya beraneka ragam, ya. Jadi kita hanya melihat sepatu olahraga, kemudian kita melihat kedalamannya, ya. Jadi satu jenis itu sepatu olahraga bisa sepatu olahraga anak-anak, sepatu olahraga dewasa,
Kemudian yang warna merah, warna putih, warna gelap, warna terang, dan sebagainya. Ini adalah matra kedalaman. Sedangkan matra keluasan ini diukur dari jumlah lini produknya. Contoh, perlengkapan olahraga bisa terdiri dari baju, kemudian sepatu, kemudian peralatan, kemudian training, dan sebagainya. Ya, jadi kalau dari bauran produk kita bisa melihat ada matra kedalaman, ya, ada kedalaman itu apa itu namanya vertikal, kemudian ada matra keluasan yaitu horizontal. Jadi yang keluasan kita ukur dari jumlah lini produknya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada strategi bauran produk. Ada beberapa strategi utama bauran produk. Yang pertama adalah ekspansi bauran produk. Ekspansi bauran produk adalah meningkatkan matra kedalaman dan atau keluasan. Artinya, kita bisa hanya meningkatkan matra kedalamannya saja, atau matra keluasannya saja, atau kedua-duanya. Tujuannya adalah ekspansi atau memperluas, ya, memperbesar seperti itu. Sasaran dari ekspansi bauran produk adalah menghadapi dan bertahan dalam persaingan. Yang kedua, menciptakan inovasi produk baru. Saya akan berikan contoh ekspansi produk ini dari produk Teh Sosro dengan berbagai macam produknya. Bukan Teh Sosronya ya, tapi PT Sinar Sosro. Kalau di sini saya sampaikan Teh Sosro karena dari awal pertama kali Sinar Sosro itu berdiri, saya tidak tahu dulu namanya apa, tetapi ketika saya masih SMA mungkin ya, sudah keluar yang namanya Teh Sosro, dan Teh Sosro yang pertama kali keluar itu kemasannya dalam bentuk botol, sehingga produk-produknya terkenal pada waktu itu dengan istilah teh botol Sosro, ya. Oke. Teh Sosro, kita asumsikan saja itu nama pabriknya pada waktu itu ya, melakukan ekspansi bauran produk. Teh botol Sosro ini melakukan kedalaman dan keluasan. Untuk keluasannya, kita bisa lihat bahwa Sinar Sosro sekarang tidak hanya membuat teh sosro, tetapi juga produk minuman yang lain. Misalnya yang kita kenal kalau dari dari Sinar Sosro ini adalah selain teh sosro itu ada Tabs, ya. Kemudian ada Fruity, ya. Kemudian ada air mineral, apa itu namanya mereknya, Prima atau apa, ya, dan sebagainya. Jadi dari teh sosro, ya, kemudian dia memperluas produknya, matra keluasannya dengan menambahkan tabs, menambahkan fruity, kemudian menambahkan air mineral, dan seterusnya. Dari sisi kedalamannya, kita bisa melihat dari masing-masing produk tadi. Misalnya teh sosro, ada kemasan kaleng, ada kemasan botol, ada kemasan genggam, ya. Kemudian kaleng pun juga ada berbagai macam ukuran, ya. Ini merupakan matra kedalaman dari teh sosro. Kemudian kalau fruity, kedalamannya ada di mana? Fruity, kedalamannya bisa kita lihat dari berbagai varian yang ditawarkan. Misalnya ada fruity rasa jeruk, ya, kemudian rasa apel, rasa lemon, rasa stroberi, dan sebagainya. Ini merupakan kedalaman dari fruity.
di mana Fruity itu sendiri merupakan matra keluasan dari sinar sosro, dari teh botol sosro. Oke, Mas semua sudah berikan contoh yang sangat jelas ya, untuk meyakinkan bahwa Anda juga paham yang saya sampaikan ini. Tolong Anda berikan contoh lain dari ekspansi produk ya. Jadi diskusi kita yang pertama adalah berikan contoh lain dari ekspansi produk. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai kontraksi produk, bauran produk. Kontraksi bauran produk ini merupakan kebalikan ya atau lawan dari ekspansi bauran produk. Kalau ekspansi bauran produk tadi tujuan utamanya adalah menambah produk, baik dari matra keluasan ataupun kedalamannya, maka kontraksi bauran produk adalah strategi menghapus seluruh produk dalam satu lini produk atau menyederhanakan macam produk dalam satu lini produk. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mengurangi produk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghapus produk-produk yang menghasilkan sedikit laba dan hanya akan memfokuskan atau memusatkan pada sedikit produk yang menghasilkan laba besar. Jadi misalnya sebuah perusahaan menghasilkan berbagai macam produk. Nah, kemudian ada 1-2 produk yang ternyata tidak begitu diterima oleh pasar. Penjualannya minimal, ya, labanya sedikit. Nah, untuk produk-produk ini kita bisa hapus. Ini yang kita sebut sebagai kontraksi bauran produk. Diskusi kita yang kedua, tolong berikan contoh. Ya, Anda boleh dalam hal ini boleh menyebut produk atau menyebut merek ya. Tolong berikan contoh kontraksi bauran produk. Diskusi kita yang kedua. Ya, oke. Kemudian strategi yang ketiga yaitu melakukan perubahan produk yang ada. Perubahan produk yang ada ini tujuannya adalah meningkatkan produk yang sudah berjalan sehingga dapat lebih menguntungkan dan sedikit resikonya dibandingkan mengembangkan produk yang sama sekali baru. Jadi perusahaan untuk strategi bauran produknya, dia tidak menambah produk baru baik matra keluasan ataupun matra kedalaman. Tetapi dia akan meningkatkan produk yang sudah ada. Caranya bagaimana? Caranya dengan mendesain ulang. Ya. Caranya adalah dengan mendesain ulang. Diskusi kita yang ketiga. Apa tujuan mendesain ulang? Kemudian, tolong Anda berikan contoh produk, ya, sekali lagi boleh menyebut merek di sini, yang didesain ulang untuk meningkatkan laba perusahaan. Ya. Oke. Jadi diskusi kita yang ketiga adalah apa sih tujuan perusahaan mendesain ulang? Kemudian tolong diberikan contoh produknya. Yang keempat, strategi yang keempat adalah memposisikan produk. Memposisikan produk ini meletakkan posisi produk secara tepat di pasar. Ya. Jadi kita meletakkan posisi produk secara tepat di pasar. Karena apa? Karena meletakkan posisi produk secara tepat di pasar ini akan merupakan penentu utama laba perusahaan. Nah, diskusi kita yang kelima, berikan penjelasan
Mengapa meletakkan posisi produk secara tepat di pasar merupakan penentu utama laba perusahaan. Nah, sekarang bagaimana strategi posisi produk? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita memposisikan produk kita dalam hubungannya dengan pesaing. Contohnya, produk sabun Lux, ya, ini merupakan merupakan pesaing dari sabun sabun Lifebuoy misalnya, ya, atau merupakan pesaing dari sabun apa sih merek-merek sabun itu? Ya, produk sejenis ya. Jadi memposisikan produk dalam hubungannya dengan pesaing sesama produk sabun. Nanti Anda bisa berikan contoh. Bisa juga kita memposisi produk melalui atribut produknya. Ya. Kemudian memposisikan produk melalui harga dan kualitas. Ya. Kemudian bisa juga kita memposisikan produk dalam hubungannya dengan kegunaan produk. Kemudian hubungannya dengan pasar sasaran, dan yang terakhir adalah kita memposisikan produk dalam hubungannya dengan kelas produk. Ya. Jadi misalnya yang pertama tadi, kita memposisikan produk kita misalnya sebagai, kita lihat saja yang keempat ya, memposisikan yang D, memposisikan produk dalam hubungannya dengan kegunaan produk. Jadi kita memposisikan produk kita sebagai produk kecantikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi produk kita adalah produk kecantikan. Ya. Di sini nanti kita bisa dari masker misalnya, kemudian bisa bedak, ya. Pokoknya produk-produk yang kita hasilkan ini kita posisikan sebagai produk kecantikan. Oke, saya sudah berikan contoh satu, ya. Diskusi kita yang tadi yang peletakan meletakkan posisi produk merupakan penentu utama itu sebagai diskusi kita yang keempat. Sekarang diskusi kita yang kelima adalah tolong Anda berikan contoh strategi posisi produk ini selain yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian strategi yang kelima, kita mengenal apa yang disebut dengan perdagangan ke atas atau trading up dan perdagangan ke bawah atau trading down. Perdagangan ke atas ini adalah strategi menambahkan produk prestis yang berharga mahal ke dalam barisan produk dengan sasaran penjualan produk yang berharga murah. Ya. Jadi misalnya ada suatu toko atau suatu produk yang biasanya harga yang dijual kelas di situ adalah kelas barang murah. Kemudian kita menambahkan barang yang prestis di situ, yang berharga mahal. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menarik pembelanja kaya tanpa kita kehilangan pelanggan lama yang mengharapkan harga murah. Kalau Anda melakukan strategi perdagangan ke atas, maka dua faktor yang harus Anda perhatikan adalah penjual menggantungkan atau kita menggantungkan pada produk yang ada dengan promosi besar-besaran untuk meningkatkan omset penjualan. Kita harus mempromosikan besar-besaran ya untuk meningkatkan omset penjualan. Kemudian yang kedua, promosi digeser ke produk baru.
Ya, jadi kalau dulu produk kita adalah produk-produk yang murah, kemudian kita sudah mempromosikan bahwa produk kita ini sekarang sudah naik kelas, begitu ya. Produk yang kita tawarkan adalah produk-produk yang berharga mahal. Nah, setelah masa transisi berakhir, jadi orang sudah mulai mengenal produk kita adalah produk yang mahal, maka produk berharga murah kita hilangkan. Ya. Jadi perdagangan ke atas adalah menambahkan produk prestis dan berharga mahal ke dalam barisan produk berharga murah. Tentu saja trading down ini tentu saja merupakan kebalikan dari perdagangan ke atas. Perdagangan ke bawah ini kita menambahkan produk-produk berharga lebih murah ke barisan produk prestis. Tujuannya adalah kita mengakomodasi konsumen yang tidak sanggup membayar produk asli, mau membeli produk baru yang mengemban status dari produk prestis. Ya. Jadi apa itu namanya? Di antara produk yang prestis itu kita tambahkan produk yang lebih murah, sehingga orang yang tidak sanggup membeli produk yang yang prestis, kita tetap bangga bisa menggunakan produk tersebut, tetapi dengan harga yang lebih murah. Saya akan berikan contoh, misalnya daster, ya. Mungkin ini mbak-mbak paham ya tentang merek daster Kencono Ungu. Daster Kencono Ungu ini bagi saya termasuk daster dengan harga yang mahal. Ya. Karena apa? Karena kebetulan memang kualitasnya bagus, ya. Ini dari Pekalongan kalau tidak salah. Warnanya bagus, kualitasnya bagus, setannya bagus, ya. Kencono Ungu. Dan saya jarang membeli karena menurut saya itu mahal, untuk ukuran daster itu mahal. Tapi ternyata Kencono Ungu ini bermacam-macam harga ternyata. Bermacam-macam kelas, ya. Jadi mungkin mereka paham, banyak konsumen karakternya seperti saya. Kalau mahal saya nggak mau beli. Ya, untuk sebuah daster saya nggak perlu yang mahal. Saya nggak akan beli yang mahal-mahal seperti itu. Nah, dalam rangka mengakomodasi keinginan beberapa konsumen yang tidak suka dengan harga mahal, maka Kencono Ungu mengeluarkan daster dengan harga yang lebih murah atau terjangkau khalayak ramai. Ya. Caranya bagaimana? Ternyata strategi yang digunakan oleh Kencono Ungu adalah memberi warna yang berbeda atau warna yang berbeda pada labelnya. Kencono Ungu dengan label merah dan label kuning dan label hijau ini harganya berbeda. Mungkin model dasternya sama, ya. Tetapi ketika dia labelnya berbeda warna, maka harganya tentu saja akan berbeda. Ya. Cuma sayangnya saya lupa mana yang lebih mahal dari warna merah, kuning, hijau itu. Biru juga ada kayaknya. Ungu juga ada. Mana yang kelas mahal, karena mana kelas menengah, mana kelas bawah, tidak begitu paham. Di supermarket saya juga pernah lihat kerupuk, ya, kerupuk udang merek Vina. Pernah saya melihat ini kenapa Vina kok kemasannya warnanya bermacam-macam gitu ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Ternyata perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan kualitas. Ya, perbedaan kualitas ini akan berdampak kepada perbedaan harga. Jadi kita tahu bahwa kerupuk udang Vina ini merupakan salah satu kerupuk udang yang relatif mahal, ya.
prestis kalau kita bisa menggunakan kerupuk itu karena mahalnya itu, ya. Nah, mereka yang tidak sanggup membayar produk yang mahal itu tadi, masih bisa menggunakan daster atau menggunakan kerupuk udang Vina dengan kualitas yang lebih rendah. Dan strategi yang digunakan oleh kerupuk Vina ini sama dengan Kencana Ungu, yaitu menggunakan warna sebagai pembeda kualitas. Oke, itu bisa strategi perdagangan ke atas, strategi perdagangan ke bawah yang bisa kita lakukan. Diskusi kita yang keenam, tolong Anda berikan contoh trading up, ya. Kemudian diskusi kita yang ketujuh juga tolong Anda memberikan contoh tentang trading down, tapi tentu saja di luar yang tadi sudah saya ceritakan. Walaupun perdagangan ke atas dan perdagangan ke bawah itu sangat mungkin untuk kita lakukan, kita harus mempertimbangkan risikonya. Jadi risiko perdagangan ke atas atau ke bawah, yang pertama adalah membingungkan pembeli sehingga akhirnya menurunkan pendapatan. Walau tadi tujuannya, trading down dengan trading up itu tujuannya adalah memperluas pasar, memperbanyak konsumen, tapi ini juga berisiko menurunkan konsumen karena konsumen itu bingung. Ya, bingung. Ini kalau Kencana Ungu ini satu daster yang mahal. Kok ini ada Kencana Ungu yang murah? Ya. Nah, di sini kita akan ragu-ragu, jangan-jangan ini produk palsu. Begitu kan? Ya, demikian juga untuk produk-produk yang lain. Kemudian pada perdagangan ke bawah, produk baru ini akan merusak reputasi dan kualitas reputasi dan produk kualitas tinggi dari perusahaan. Seperti contoh yang tadi, Kencana Ungu kita kenal sebagai produk dengan kualitas yang bagus, harga yang mahal. Ketika tiba-tiba muncul produk yang dengan merek yang sama dengan harga lebih murah, kita menjadi curiga, ya. Atau kemudian kita punya pendapat, wah ternyata Kencana Ungu sekarang sudah nggak begitu bagus, kualitasnya menurun, misalnya seperti itu. Ini adalah resiko perdagangan ke bawah. Sedangkan perdagangan ke atas, resikonya adalah kehilangan kedua pelanggan. Ya, ketika kita menambahkan produk mahal ke dalam barisan produk murah, kita beresiko kehilangan produk lama yang dulu pecinta produk murah. Ya. Kita pindah ke toko lain atau kita pindah ke merek lain karena sekarang produk-produk itu mahal. Ya. Pelanggan lama menjadi bingung karena citra perusahaan menjadi kabur. Sementara pelanggan baru belum mau percaya bahwa perusahaan memasarkan produk dengan kualitas tinggi. Contoh yang sederhana saja, pasar Klewer atau pasar Beringharjo. Selama ini kita kenal sebagai sebagai toko yang menjual sebagai pasar yang menjual dengan produk-produk berkualitas menengah ke bawah. Ya. Kalau kita beli baju di Klewer atau di Beringharjo ini biasanya relatif murah. Ya. Kemudian ketika di pasar itu ada pedagang yang menyediakan atau menawarkan produk dengan kualitas tinggi, ya, dengan harga yang mahal tentu saja, ini pelanggan belum serta-merta percaya. Ya. Pelanggan masih ragu dengan produk dan kualitas tinggi yang ditawarkan tersebut. Ini adalah resiko, ya, perdagangan ke atas dan perdagangan ke bawah. Kemudian strategi yang lain adalah perbedaan produk dan segmentasi produk.
Secara definisi, perbedaan produk adalah kegiatan mempromosikan perbedaan yang ada antara produk perusahaan dengan produk saingannya. Ya. Sedangkan segmentasi produk adalah kita menyadari bahwa pasar heterogen perusahaan itu terdiri dari berbagai segmen homogen yang kecil-kecil, di mana setiap segmen memiliki aneka keinginan, motivasi, maupun karakteristik. Ya, jadi di segmentasi produk ini perusahaan menyadari bahwa pasar heterogen perusahaan ini terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen memiliki keinginan, motivasi, dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, Anda mempunyai rumah makan, misalnya begitu. Ya, pasar heterogen dari rumah makan Anda ini terdiri dari beberapa segmen yang kecil, misalnya PNS, ya dari sisi pekerjaannya, misalnya dari PNS, kemudian ada mahasiswa, ya, kemudian ada pegawai swasta, dan seterusnya, di mana masing-masing segmen ini mempunyai keinginan, motivasi, dan karakteristik yang berbeda. Kita kembali ke perbedaan produk tadi ya. Jadi perbedaan produk adalah mempromosikan perbedaan yang ada antara produk kita dengan perusahaan pesaing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menghindari persaingan harga. Ya, dengan cara kita memberikan perbedaan dalam desain produk, dengan merek, dengan kemasan, dan sebagainya. Jadi misalnya saja, kita kembali ke sabun misalnya ya. Sabun Loop tidak bisa kita bandingkan dengan sabun Lifebuoy. Kalau kita hanya melihat itu sama-sama sabun mandi, maka mereka akan bersaing. Ya. Dan kita bisa mengatakan sabun yang satu lebih mahal atau lebih murah dari sabun yang lain. Ya. Nah, kalau kita tidak ingin ada persaingan harga, karena kalau hanya harga sebagai pesaing, sebagai dasar persaingan, maka ini akan sangat riskan bagi perusahaan. Dia akan kalah ketika ada produk yang lain yang harganya lebih murah. Ya, jadi kalau misalnya sabun Look dan Lifebuoy itu hanya dipandang sebagai sabun mandi, maka yang harganya lebih murah tentu saja akan kalah bersaing. Nah, bagaimana menghindari ini? Cara menghindari ini adalah kita melakukan perbedaan produk. Ya, kita akan katakan Look itu adalah sabun untuk kecantikan. Sementara Lifebuoy sabun untuk kesehatan. Sabun kecantikan dan sabun kesehatan tidak bisa dibandingkan. Ya. Kalau Anda tujuannya mencari kesehatan, ya, tujuan membeli sabun adalah untuk kesehatan. Misalnya harga Lifebuoy lebih mahal, tentu tetap akan Anda beli. Ya. Anda tidak akan beralih ke Lux misalnya, karena tujuan Anda adalah mencari sabun kesehatan. Demikian juga sabun Look, di mana kita mendeskripsikan atau memproklamasikan bahwa Look adalah sabun kecantikan. Walaupun harganya lebih mahal, kita tidak akan pindah ke Lifebuoy. Ya, karena yang ingin kita cari, ya, konsumen, ini adalah untuk kecantikannya. Ya, jadi ini contoh dari perbedaan produk dan segmentasi produk. Oke, untuk meyakinkan bahwa Anda paham tentang perbedaan produk, tolong Anda berikan contoh yang lain selain tadi saya menyebutkan Look dan Lifebuoy.
Kemudian selain 6 hal tersebut, ada beberapa strategi bauran produk yang lain. Jadi yang 6 hal tadi adalah strategi utama bauran produk. Nah, sekarang kita akan menyinggung beberapa strategi bauran produk yang lain. Yang pertama adalah keusangan terencana dan mode yang terencana. Keusangan terencana, ya, ini dasarnya adalah jadi kita membuat produk kita itu seolah-olah menjadi usang, ya. Keusangan terencana ini dasarnya adalah bahwa konsumen selalu mencari sesuatu yang baru, tetapi tidak terlalu baru. Konsumen tidak mau berubah secara drastis, ya. Karena itu kita ciptakan keusangan terencana. Ya. Jadi sebuah produk itu menjadi usang, ya, di mana usangnya produk tersebut itu sebetulnya sudah kita rencanakan. Ya. Keusangan terencana mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah keusangan fungsional atau teknologis. Di sini perkembangan dalam teknologi menyebabkan produk menjadi lebih efektif. Yang kedua, keusangan yang tertunda. Ya, perkembangan teknologi sudah ada tetapi belum diperkenalkan. Ya, perusahaan sudah mempunyai teknologi baru tetapi belum di-launching. Karena apa? Karena menunggu menurunnya permintaan produk yang sudah ada dan stimulus pasar yang baru muncul. Ya. Jadi teknologi baru itu akan kita keluarkan kalau ya produk yang sudah ada ini permintaannya menurun atau ada stimulus pasar baru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keusangan corak. Di sini disebut keusangan psikologis atau mode. Karakteristik produk dirubah sehingga produk baru berbeda dengan produk lama. Keusangan corak ini ya membuat konsumen akan merasa kuno jika dia tetap memakai model baru. Ya, karena dia merasa kuno, maka mau nggak mau dia akan berpindah atau mengganti produknya dengan produk yang coraknya baru. Ya, oke. Diskusi kita yang ke-9. Tolong Anda berikan contoh ketiga keusangan terencana ini, yaitu keusangan fungsional, keusangan yang tertunda, kemudian keusangan corak. Tolong Anda berikan contoh masing-masing. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan corak dan mode itu? Corak didefinisikan sebagai ragam khusus dari sebuah bentuk. Coraknya bagaimana? Misalnya gitu ya. Kita bisa katakan, oh coraknya garis-garis, coraknya kotak-kotak, coraknya dol-dol, ya, atau coraknya bunga-bunga, dan seterusnya. Kemudian mode. Mode adalah setiap corak yang secara populer diterima dan dibeli konsumen secara berkesinambungan dalam waktu yang lama. Ya, jadi corak ini bisa menjadi mode ketika secara populer dia diterima dan dibeli oleh konsumen secara berkesinambungan dalam waktu yang lama. Hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa corak tidak selalu menjadi mode. Untuk bisa menjadi mode, corak harus populer terlebih dahulu. Corak dasar tidak pernah berubah, sedangkan mode selalu berkembang. Ya. Saya akan berikan satu contoh. Ya. Corak ini dol-dol misalnya, atau polkadot. Ya. Kemudian suatu ketika, ya, karena ada artis terkenal yang menggunakan apa itu namanya,
menggunakan baju dengan motif dondol tersebut. Kebetulan ini artisnya pengikutnya banyak, ya. Dan sebagian dari kita itu ada yang perilakunya itu suka mengikuti artis. Sehingga ketika idolanya menggunakan baju dengan corak dondol, maka fansnya ini akan beramai-ramai menggunakan baju dengan motif yang sama. Nah, dalam hal ini dondol menjadi mode, ya, atau mungkin bisa juga kita sebut sebagai tren, ya. Jadi dondol atau polkadot tadi, karena dia diterima secara populer dan banyak orang membeli dalam jangka waktu yang lama, maka dondol suatu ketika ini atau suatu masa ini menjadi mode. Demikian juga corak yang lain, ya. Suatu ketika dia peminatnya banyak, dia disukai oleh banyak orang, maka dia akan berubah menjadi mode. Diskusi kita yang ke-10, ya, selain tadi saya berikan selain tadi saya berikan contoh dondol, silahkan Anda jelaskan atau berikan contoh yang lain terkait corak dan mode. Ya, jadi tolong Anda berikan contoh yang lain terkait dengan corak dan mode. Diskusi kita yang ke-10. Nah, asal-usul mode ini kita bisa lihat faktor psikologis dan sosiologis manusia. Manusia itu bersifat konformitas, ya. Jadi pada suatu saat dia sama sekali ingin berbeda dengan yang lain, tetapi dia tidak ingin dicela, ya. Jadi dia ingin berbeda, tetapi dia tidak ingin dianggap aneh seperti itu. Sekarang bagaimana mode itu menyebar? Ya, ada 3 proses adopsi mode, ya, 3 teori adopsi mode. Yang pertama adalah mengucur ke bawah atau trickle down. Siklus mode ini, siklus mode mengucur ke bawah ini maksudnya adalah siklus mode tertentu mengucur ke bawah melalui beberapa kelas sosioekonomi. Ya. Jadi misalnya saja awalnya mode ini adalah modenya kelas atas, ya. Kemudian turun menjadi kelas menengah dan kemudian menjadi kelas paling bawah, ya. Kemudian bisa di sini kita berikan contoh apa ya? Mengucur ke bawah itu misalnya apa sih? Ya, misalnya itu tadi, mode baju yang digunakan oleh artis, ya. Kemudian pasar bisa melihat, wah, model ini mesti akan laris karena artis ini sangat populer, banyak orang ingin mengikuti artis tersebut, maka perusahaan-perusahaan akan memproduksi model baju mirip dengan yang digunakan oleh artis tersebut, tetapi dengan kualitas dan dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi di sini akan mengalir, mengucur dari artis ke masyarakat. Kemudian bisa juga mengucur ke samping, yaitu siklus mode yang bergerak horizontal dan serentak dalam beberapa kelas sosial. Kita berikan contoh di sini adalah jeans, ya. Jeans itu dipakai oleh semua lapisan, karena di pasaran pun jeans juga ada yang harganya mahal dan ada yang harganya murah. Tetapi jeans itu sendiri itu berkembang secara horizontal, ya. Bisa dibeli oleh kelompok yang paling kaya, kelompok kelas atas, ataupun oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah mengucur ke atas atau trickle up. Ini kebalikan daripada trickle down, ya. Jadi suatu corak dimulai di kelas sosial bawah yang kemudian menular ke kelas sosial yang lebih tinggi. Contohnya apa? Oke, saya akan berikan satu contoh, ya. Zaman dulu kalau kita melihat ada orang menggunakan celana sobek,
maka kita akan menjudge atau langsung berkomentar bahwa orang tersebut ini adalah orang kelompok kelas sosial bawah. Karena apa? Karena celananya atau bajunya sobek, ya, sehingga dia tidak kuat atau belum mempunyai uang untuk membeli baju yang baru, sehingga baju sobek pun dipakai. Ya, karena menggunakan baju sobek, ya, karena dia tidak kuat membeli produk baru, maka di sini dia termasuk dalam kelas sosial yang rendah. Tetapi saat ini, apakah Anda bisa mengatakan kalau misalnya ada orang menggunakan baju yang sobek itu mesti kelas sosialnya rendah? Ya, tentu tidak, ya. Kita bisa melihat sekarang jeans, ya. Jeans itu keluar dari pabrik bentuknya sudah sobek-sobek, ya. Dan itu juga pada jeans-jeans yang mahal yang digunakan oleh para selebriti misalnya, ya, atau oleh orang-orang dengan pendapatan yang tinggi, orang-orang kelas atas. Nah, celana sobek ini tidak menjelaskan tentang ketidakmampuan seseorang, ya, tetapi sudah menjadi mode, ya. Jadi sudah menjadi mode. Jadi corak ini mengucur dari kelas bawah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Diskusi kita yang ke-11, selain yang tadi sudah saya contohkan, tolong Anda memberikan contoh yang lain terkait dengan trickle down, kemudian trickle across, dan trickle up. Ada hal yang menarik yang perlu Anda ketahui terkait dengan kaidah mode, ya. Jadi pakaian itu akan dianggap tidak sopan 10 tahun sebelum diperkenalkan ke masyarakat, karena mesti dianggap aneh, ya. Kemudian terlalu berani setahun sebelumnya, serasi pada waktunya, kedodoran 3 tahun sesudahnya, menyeramkan 20 tahun sesudahnya, menggelikan 30 tahun sesudahnya, romantik 100 tahun sesudahnya, dan mempunyai pesona atau mempesona 150 tahun sesudahnya. Oke, silahkan Anda pahami dan Anda lihat di lapang, apakah benar kaidah mode ini. Kemudian yang terakhir dari strategi bauran pemasaran yang lain adalah bagian lain dari bauran pemasaran, ya. Dari sisi produknya itu ada produk baru dan produk lama, kemudian ada produk jadi atau produk atau bagian dari produk yang lain, kemudian ada juga merek pialang atau merek pabrik, ya. Kemudian ada saluran distribusi, di mana saluran distribusi yang dipakai ini akan mempengaruhi harga, ya. Kemudian harga di grosir lebih rendah karena mereka mengambil alih fungsi pabrik. Jadi kalau misalnya saluran distribusinya pendek, ya, maka harganya juga bisa lebih murah. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan sampai produk itu ke tangan konsumen itu lebih sedikit kalau salurannya pendek. Nah, mengapa harga grosir lebih rendah kalau mengambil dari pabrik, ya? Karena apa? Karena grosir ini mengambil alih, ya, fungsi penyimpanan. Kemudian memberi kredit ke pengecer atau menjual ke pengecer kecil, ya. Jadi kalau dia grosir itu harganya murah karena dia harus menanggung biaya simpannya, ya, yang mestinya biaya simpan ini menjadi tanggung jawab pabrik. Kemudian yang terakhir yaitu metode promosi, yaitu jika promosi dibebankan kepada pengecer, maka pabrik menetapkan harga yang lebih rendah. Tetapi kalau promosi ditanggung oleh pabrik, maka harga keluar dari pabrik itu tentu saja mahal. Karena apa? Karena pabrik sudah menanggung biaya promosi. Ya, oke. Diskusi kita yang ke-12 atau yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan merek pialang dan merek pabrik. Oke.
Apa yang dimaksud dengan merek pialang atau merek pabrik? Oke, Mas Mbak semua, untuk hari ini kita ada 12 diskusi ya. Silahkan Anda respon seperti biasa, nanti Anda silahkan tunjuk jari dan sampaikan Anda ingin merespon yang nomor berapa. Oke, Mas Mbak semua, sekian paparan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.